Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, setiap manusia lahir ke alam dunia ini dalam keadaan yang sama, tidak mengetahui apa-apa dan tidak membawa apa-apa. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Jika saat ini kita telah menjadi orang yang sukses dalam bisnis, harta berlimpah, pangkat dan jabatan tinggi, atau mungkin popularitas dan dikenal banyak orang, maka janganlah hal itu menjadikan diri kita sombong. Sebab uang atau rezeki itu dari Allah. Harta berlimpah akhirnya ditinggal juga. Wajah tampan dan cantik rupa akan sirna. Teman banyak di alam kubur sendiri juga. Terkenal di dunia tidak akan selamanya. Kepandaian hanya titipan Allah. Pangkat tinggi di akhirat tiada arti. Jabatan di mata Allah tidak ada gunanya, hanya memperberat beban tanggung jawab kita. Ingat, hanya amal ibadah yang akan menemani dan menolong kita di akhirat nanti. Dan hanya takwa yang dijadikan penilaian Allah terhadap hamba-hambanya. Saudara, Allah merahasiakan diterimanya sebuah amalan agar hati kita selalu khawatir. Khawatir ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah selalu membuka pintu taubat agar kita selalu punya harapan. Harapan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menjadikan penentu status seseorang pada amalan penutup hidupnya, agar tidak seorang pun tertipu dengan amalannya. Seandainya paras dan raga kita lebih penting dan berharga dari ruh kita, tentunya ruh tidak akan naik ke langit dan raga tidak akan dikubur di dalam tanah. Betapa banyak orang yang terkenal di muka bumi, namun ia tidak dikenal di langit. Sebaliknya, betapa banyak orang yang tak dikenal di bumi, namun ia dikenal baik oleh penghuni langit. Ukuran kemuliaan di sisi Allah adalah kekuatan takwa, bukan kekuatan raga. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling takwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Maka kejarlah kedudukan kita di sisi Allah. Kejarlah apa yang dijanjikan oleh Allah berupa keuntungan di akhirat nanti. Walau kita tidak boleh melupakan bagian kita berupa keuntungan di dunia ini. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik
wala tabghil fasada fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu berupa kebahagiaan negeri akhirat. Dan jangan kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dalam ayat ini, saudara, Allah awali perintahnya agar kita mencari kebahagiaan negeri akhirat, tapi tidak melupakan bagian kita berupa kebahagiaan di alam dunia ini. Karena secara filosofinya, jika kita menanam padi, pastilah juga akan tumbuh rumput. Tapi jika kita menanam rumput, jangan berharap banyak, kan juga tumbuh padi. Artinya, jika dalam hidup kita lebih berorientasi meraih keuntungan akhirat, yakinlah keuntungan dunia kan juga didapat. Tapi jika kita berorientasi mengejar keuntungan dunia, jangan berharap banyak, keuntungan akhirat juga akan diperoleh. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.